udah gorengan ditambah tepung, itu kan minyaknya tambah lagi deh, karena tepung itu kan menyerap minyak. Nah, yang terakhir nih, kita juga dianjurkan untuk mengurangi makanan yang berbahan kimia. Kimia itu contohnya ada pengawet, pembuat rasa, pewarna, mengurangi. Karena tubuh kita ini kan kalau makan itu zat gizi udah ada jalurnya sendiri ya. Kayak misalnya lemak jalurnya seperti ini, protein jalurnya seperti itu. Nah, kalau pengawet ini kan dia bukan makanan. Jadi di tubuh itu tidak ada jalur untuk memproses si lemak si pengawet itu. Nah, terus ujung-ujungnya kemana nih? Kalau jadinya tubuh kita bingung ya, ada pengawet harus diapain? Gak ada jalurnya, belum ada jalannya. Ujung-ujungnya akan disimpan di organ yang menyimpan racun, yaitu hati. Nah, jadi bahan-bahan kimia ini akan diproses di hati. Yang menjadi masalah nih, kalau kita sering banget konsumsi makanan yang berpengawet, pakai micin, pakai pewarna, itu hati akan berusaha bekerja keras karena udah isinya kebanyakan pengawet gitu ya, kebanyakan MSG. Nah, itulah yang bikin penyakit, nanti bisa bikin perlemakan hati, kemudian bisa bikin penyakit organ dalam, hipertensi, gula darah dan lain-lain. Jadi yuk kita sayangi hati kita sendiri dengan konsumsi makanan yang alami. Selanjutnya nih, nah tadi kan ada juga mengenai suplementasi gizi ya. Suplemen itu apa sih? Suplemen ini kan merupakan produk ya yang mengandung satu atau lebih vitamin, ada mineral, asam lemak gitu ya. Nah, itu sebenarnya kita itu memang dianjurkan konsumsi suplemen kalau misal kita lagi kekurangan secara medisnya, oh ibu kekurangan vitamin D, biar cepat dan praktis itu konsumsi suplemen. Tapi kalau kita lagi tidak di keadaan yang darurat mendesak, itu lebih baik suplemennya itu dari yang alami gitu. Jadi walaupun misalnya dia berbentuk tablet, itu juga cari yang alami gitu. Jadi misal tabletnya isinya ekstrak manggis gitu ya, ekstrak buah-buahan, nah itu nggak masalah. Yang penting suplemennya cari yang alami. Kemudian suplemen ini juga bisa didapatkan di bahan makanan kemasan. Yang penting ada tanda nilai gizinya. Jadi bisa dilihat di belakang kemasan itu kalau ada serat, vitamin, itu juga bisa sebagai suplemen karena mengandung vitamin-vitamin. Lanjut. Nah, sekarang saya mau nanya nih, sebenarnya kalau saya menyebut kata makanan instan kemasan itu apa sih yang ada di pikiran oleh ibu-ibu di sini, mbak-mbak di sini? Pengawet. Pengawet. Coba kita lihat. Iya benar, pengawet. Terus yang kedua, apa yang terpikir nih kalau saya menyebut makanan kemasan? Pewarna. Lanjut lagi. Betul, pewarna kan salah satu bahan kimia. Selanjutnya nih mas, nah penguat rasa atau micin gitu ya, MSG yang sering kita dengar. Lanjut lagi, wah apalagi kalau udah makanan kemasan kita pikirnya aduh ini pasti gak ada gizinya gitu kan ya. Lanjut lagi, tinggi lemak, dan terakhir adalah tinggi kalori. Nah itu adalah stigma-stigma yang diberikan kepada makanan kemasan gitu ya. Selanjutnya, tapi hal itu sebenarnya benar nggak sih? Apakah semua makanan kemasan itu berbahaya, berbahan kimia? Jawabannya tergantung, benar banget. Tergantung apa sih? Lanjut. Tidak semua makanan instan itu sama. Tentunya ada yang beda, ada yang unik, dan ada yang sehat gitu ya. Nah, contohnya adalah makanan kemasan mie instan hijau spirulina. Nah, jadi di sini mie instan ini itu dibuat dengan yang namanya superfood spirulina. Mungkin ada yang belum pernah dengar tentang superfood gitu ya. Superfood ini sebenarnya apa sih? Superfood ini sebenarnya adalah makanan yang memiliki banyak sekali kandungan zat gizi di dalamnya ya. Tentunya juga bermanfaat tinggi, berkhasiat dan sangat berkualitas untuk tubuh. Nah, untuk spirulina sendiri ini mungkin di sini apakah ibu-ibu sudah pernah dengar tentang yang namanya spirulina? Oke, jadi memang spirulina ini seringnya adanya di masker gitu. Untuk kecantikan, masker wajah seringnya diberikan seperti itu. Tetapi spirulina ini karena superfood tadi yang sangat berkhasiat, ini juga kita pakai nih di mie instan. Nah, spirulina ini sebenarnya dia tuh adalah
setara dengan juga. Nah, ini yang saya bilang lagi, kenapa sih kok spirulina ini disebut sebagai superfood? Tentunya karena superfood ini memiliki banyak sekali kandungan gizi dan manfaatnya. Contohnya nih yang bisa ibu-ibu lihat di layar sekarang nih, bahwa protein pada spirulina ini 2 kali lipat sama protein yang ada di daging sapi. Kemudian zat besinya, zat besi pada spirulina itu 7 kali lipat zat besi yang ada pada di bayam. Dan yang terakhir nih, bahkan spirulina juga mengandung 9 kali kalium yang ada pada susu. Itulah kenapa dia disebut superfood gitu ya. Karena memang hanya dengan 1 sendok teh aja sedikit ya spirulinanya itu sudah mengandung banyak sekali zat gizi yang bahkan lebih dibandingkan dengan contohnya isinya ada sapi, bayam, dan susu. Oke, jadi ini sedikit kenalan mengenai Nasami ya. Nasami ini adalah mie instan, tetapi dia tentunya berbeda dengan mie instan di luar sana ya. Kalau mie instan yang biasa kita tahu masih menggunakan awet, micin gitu ya. Sedangkan spirulina ini adalah mie instan yang menggunakan superfood spirulina. Nah, setelah ini nih akan dijelaskan juga oleh Mbak Erlin nih mengenai apa sih keunggulan-keunggulan dari spirulina itu sendiri. Namanya dulu Mbak Erlin. Mohon maaf namanya tuh Erlin pulang dari mungkin bisa dipanggil dua-duanya. Oke, terima kasih untuk Mbak Cita yang sudah berbagi ilmu tentang gizi keluarga. Tepuk untuk Mbak Cita dong. Oke, baik ibu-ibu selanjutnya, tadi ketika masuk tadi sudah dibagikan saset berisi vitanostin. Mungkin ibu-ibu yang belum tahu apa itu vitanostin, kasetnya untuk apa, sekarang kita mau berkenalan sama vitanostin yang akan disampaikan oleh teman kita dari Vitanostin Official. Ada Mbak Denisa, silakan Mbak Denisa. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mbak Denisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana ya suaranya? Kayaknya lemes-lemes semuanya. Semangat pagi. Biasa kurang lagi. Semangat pagi. Semangatnya luar biasa. Oke, di sini saya perkenalan dulu ya, ibu-ibu semuanya yang cantik-cantik di sini. Perkenalkan, nama saya Denisa. Saya selaku dari perwakilan Vitanostin yang kali ini mungkin akan menjelaskan tentang beberapa kandungan, manfaat, dan mungkin di sini mungkin ada yang udah pernah minum Vitanostin. Wah, sayang sekali. Kenapa kok belum? Alasannya kenapa ibu-ibu? Belum kenal. Oke. Yang lain ada alasan lain selain belum kenal. Kenapa belum minum Vitanostin? Gimana? Ada yang lain? Oh, belum tahu gunanya, belum tahu manfaatnya. Oke. Terus ini kan dari tadi itu udah kita kasih sampel ya buat ibu-ibu semua dari Vitanostin. Boleh ditunjukkan sampelnya ke atas? Ada yang belum dapat mungkin? Ada yang belum dapat? Apa udah dapat semua? Oke, udah dapat semua ya? Udah? Itu nanti bisa dicobain kalau misalnya rasanya enak, manfaatnya udah tahu. Oh iya, ini mau dicobain dulu biar ada, biar ibu-ibu tahu nanti manfaatnya apa aja. Lanjut dulu tentang Vitanostin yang tadi belum tahu ibu-ibu di sini. Mungkin saya bantu jelaskan sedikit aja biar lebih cepat karena kita akan memasak juga dari Nasami. Saya jelaskan, Vitanostin ini adalah minuman herbal alami dengan paduan istimewa dari kulit manggis, mengkudu, sirsak, dan buah apel, rosella yang tentunya berkhasiat untuk membantu mengatasi berbagai masalah dan membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ini cocok sekali untuk yang sekarang ya, kita udah bukan endemi tapi alhamdulillahnya udah lebih baik dari sebelumnya.
Dan ini Vitanos ini cocok untuk ibu-ibu yang di sini juga. Kalau misalnya mau menjaga daya tahan tubuh agar lebih sehat, lebih kuat, nah bisa minum Vitanos ini dengan khasiatnya itu bisa dirasakan kalau minum rutin selama 2 kali sehari. Ya benar, 2 kali sehari setiap pagi dan sebelum tidur. Nanti kalau misalnya ibu-ibu ada kendala yang misalnya ada penyakit asam urat, asam lambung, kolesterol, darah tinggi dan segala macam, itu juga bisa diatasi dengan Vitanostin gitu. Selanjutnya, nah ini ya, yang kandungnya tadi udah saya bacakan, kandungannya ada kulit manggis, mengkudu, sirsak, buah apel rosella dan madu murni. Nah, ini cocok juga buat apa ya, diabetes ya, diabetes juga karena apa? Karena bukan bahan-bahannya bukan yang gula untuk menaikkan gula darah gitu, tetapi kita menggunakan gulanya dengan madu murni, madu alami. Begitu ya ibu-ibu ya. Dan selanjutnya manfaatnya tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama sebagai antioksidan yang dahsyat. Jadi antioksidan ini bisa menangkal radikal-radikal bebas yang nantinya akan bisa kita bakal nauzubillah yang bakal kena penyakit, kita atasi dengan Vitanostin. Insya Allah bisa membantu untuk mengatasi penyakit-penyakit yang akan datang ke kita gitu ya. Kayak ibaratnya kita mempunyai suplemen herbal alami untuk menanggulangi atau mengatasi sebuah permasalahan penyakit begitu. Selanjutnya bisa menormalkan tekanan darah, membantu menekankan rasa sakit, bisa membantu menurunkan gula darah, membantu menurunkan kolesterol, membantu menekankan terbentuknya radikal bebas yang tadi saya sudah jelaskan, membantu melawan infeksi, anti bakteri, jamur, anti alergi. Nah ini kebanyakan dari Vitanostin. Testimoni dari Vitanostin itu banyak sekali. Untuk alergi itu kebanyakan kalau misalnya di udara yang seperti ini, karena kalau malam dingin ya ibu ya, itu panas di sini dingin ya. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu di sini punya alergi dingin, terus apa ya namanya biduran dan segala macam itu bisa diatasi juga dengan Vitanostin. Terus membantu meningkatkan kekebalan tubuh, membantu mencegah kanker, membantu mengatasi asam urat, membantu mencegah menormalkan penyakit kronis dan degeneratif, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi manfaatnya memang banyak sekali untuk mengatasi penyakit-penyakit yang mungkin kalau misalnya rentan di umur lansia yang mungkin 30 ke atas atau ibu-ibu yang bisa punya asam urat, terus biasanya penyakit-penyakit yang apa udah agak berumur gitu ya bu ya, itu bisa diatasi dengan Vitanostin. Jadi mungkin yang belum pernah nyoba, yang belum pernah tahu atau manfaatnya, ini saya kasih tahu, dan semoga yang saya berikan sampelnya itu segera dicobain, nanti bisa untuk dirasakan sendiri manfaatnya. Nanti kalau misalnya ada manfaatnya boleh langsung di order ya. Di stok sini mungkin ada ya, ada pasti ada, harus ada karena itu bisa untuk membantu meningkatkan kekebalan daya tahan tubuh kita semua gitu ya. Ibu-ibu di sini kalau misalnya tadi belum kenal, belum tahu manfaatnya, coba sekarang buka HP-nya dulu. Buka HP-nya semuanya, kita cek dulu Instagram Vitanostin. Yang belum nge-follow silahkan di-follow. Ada Instagram, fanpage, terus ada YouTube-nya juga, ada TikTok-nya juga. Kita juga membagikan beberapa video di TikTok untuk membantu yang barangkali akan meng-closingkan Vitanostin. Silahkan bisa mengambil video itu di TikTok ataupun boleh minta ada nomornya
persiapannya juga hampir selesai. Tapi sebelum itu saya mau minta untuk foto bareng ya. Yang tadi udah kita posting, kita angkat vitaminnya, kita foto bareng di atas. Apa saya perlu duduk biar bisa bareng? Boleh Mbak Bulan, silahkan. Boleh. Yang lainnya kita maksudnya diangkat ya. Yang belum dapat nanti bisa minta diregistrasi. Itu ada sampel-sampel. Jadi ya mungkin saya akan spill acara vitamin selanjutnya. Selain di sini nanti kita ada di NASA masih bulan depan sih, tapi nggak apa-apa. Saya kira bisa untuk share sekarang. Barangkali ibu-ibu di sini ada yang mau datang ke NASA. Kita ketemu di tanggal 28 Agustus dan tanggal 13 Agustus. Kita ada di kantor NASA. Oke, bisa sekian dulu dari saya. Terima kasih banyak ibu-ibu udah mau berbagi, mau bercerita, mau foto bareng dengan kita Mastin. Kalau gitu saya langsung serahkan kembali ke Mbak Erlin. Mbak Erlin Wulandari. Silahkan monggo. Oke, terima kasih Mbak Denisa yang sudah menjelaskan tentang vitamin. Jadi mungkin ibu-ibu ini kan lagi musim kurban, lagi sering makan daging nih, biasanya darahnya pada naik, kolesterolnya naik, udah mulai cengang-cengang gitu ya. Itu bisa banget minum vitamin. Jadi langsung diminum di rumah. Kalau misalnya merasa enakan, langsung saja datang ke sini untuk diborong vitaminnya. Begitu ya. Baik. Selanjutnya kita akan memasuki ke acara berikutnya. Kita akan di rumah masak. Jadi mungkin buat ibu-ibu yang belum tahu seperti apa nasami, kayak apa yang bikin nasami itu beda dengan mie yang lainnya, nanti kita akan masak di sini. Mungkin saya akan minta siapa satu orang yang bersedia maju ke depan untuk menemani tim nasami untuk masak nih. Monggo satu orang, siapa yang mau? Satu aja, ibu yang berdumping itu ya. Monggo ibu, silakan masuk. Silakan maju ke depan. Monggo ibu. Perkenalan dulu Mbak Bulan. Ya, ibu silakan kalau boleh tahu. Oke, Ibu Enda di sini nanti. Monggo silakan ibu bisa pakai celemeknya dulu. Nanti Ibu Enda akan bareng sama Mbak Anis akan masak nasami. Akan masak nasami rasa soto gitu. Nanti biar dibantu ya sama Mbak Anis. Iya, Naila itu siapa ini ya adiknya? Nanti silakan ibu-ibu bisa, mungkin kalau kurang terlihat nanti bisa saya deskripsikan di sini ya apa yang membuat nasami ini berbeda dengan yang lainnya. Oke Bu, jadi sebagai informasi ya, nasami ini seperti yang sudah dijelaskan Mbak Cita tadi, yang bikin berbeda, yang bikin unggul dari yang lainnya itu adalah nasami dibuat tanpa 3P plus 1A. Apa itu 3P plus 1A?
Jadi nasami ini dibuat tanpa bahan pengawet, tanpa penguat rasa, tanpa pewarna buatan, dan tanpa antioksidan sintetik. Jadi biasanya kalau misalnya kita sering mendapatkan informasi kalau nggak boleh makan mie instan, makan mie instan itu nggak baik, itu biasanya disebabkan karena mie instan pada umumnya yang sering kita jumpai itu mengandung pengawet, mengandung penguat rasa atau micin yang kadarnya tinggi sekali. Nah, supaya teman-teman yang suka banget makan mie tapi tetap aman untuk kesehatan, Nasami ini hadir sebagai solusi para pecinta mie biar bisa makan mie instan dengan enak tanpa rasa khawatir, tanpa rasa takut, karena Nasami ini dibuat nggak pakai pengawet, nggak pakai penguat rasa, nggak pakai pewarna buatan. Dan yang paling penting Nasami ini juga mengandung tambahan bahan fungsional spirulina yang sudah dijelaskan Mbak Cita tadi, yang itu merupakan superfood yang punya banyak sekali nutrisi yang baik untuk kesehatan. Nah, ini sambil kita lihat ya, mungkin saya akan mendeskripsikan. Jadi Nasami ini ibu air rebusannya itu bisa langsung dipakai. Biasanya kalau kita merebus mie yang lain itu kan air rebusannya itu keruh seperti ini. Kalau Nasami ini air rebusannya bening, bisa seperti itu. Jadi ibu Nasami ini proses pembuatan mie-nya tidak digoreng, melainkan dipanggang. Saya majuin. Jadi mie dari Nasami ini buatnya dipanggang, tidak digoreng, yang itu menyebabkan mie-nya itu meskipun jadi mie-nya itu mengandung lemaknya 0%, tidak ada lemaknya cuma 0%. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya makan mie karena lemaknya udah nggak pakai pengawet, nggak pakai penguat rasa, lemaknya juga 0% karena dibuatnya tidak digoreng. Terus ini saya akan menjelaskan sedikit yang lebih layar. Ini adalah keunggulan Nasami dibandingkan dengan produk mie instan biasa dan juga produk mie instan sehat. Jadi secara kandungan gizi Nasami ini kadar kalorinya itu lebih rendah. Jadi kalau misalnya orang yang sedang diet itu biasanya kan kalorinya itu harus kalori yang rendah. Nah, dibandingkan dengan mie instan biasa dan juga mie instan sehat lain, Nasami ini kalorinya lebih rendah karena Nasami kadar kalorinya cuma 250-an aja, sedangkan mie instan lain itu bisa di angka 280 sampai 400. Kemudian kadar lemaknya itu tadi yang saya sebutkan 0% karena dibuatnya tidak digoreng melainkan di oven atau dipanggang. Kemudian Nasami ini juga tidak Nasami juga bergizi. Kenapa dikatakan bergizi? Karena Nasami mengandung serat sampai 20%. Mengandung vitamin A dan vitamin B, mengandung kalsium, mengandung zat besi. Yang kalau dilihat di tabel, dibandingkan yang paling komplit kandungannya. Jadi bagi ibu di rumah kalau masih praktek makan mie instan, atau anak-anaknya suka makan mie instan, biar ibu dia untuk kesehatan boleh diganti mie-nya dengan Nasami karena lebih aman untuk dikonsumsi jangka panjang juga. Masalah mungkin saya selanjutnya. Nah, kalau berbicara mengenai mie spirulina, jadi sebenarnya sudah ada mie spirulina yang lainnya dengan merek yang lain. Tapi kalau dilihat dari harganya, mie spirulina yang lain itu ada di kisaran harga 10.000 hingga 16.000. Kenapa bisa mahal Ibu? Karena memang spirulina itu kan superfood yang nutrisinya itu kan tinggi dengan harga yang memang mahal ya. Makanya memang untuk bahan pangan yang mengandung spirulina itu harganya bisa dibilang tinggi, tetapi tentu ada harga, ada upah karena banyak sekali khasiat atau nutrisi yang dimiliki oleh asli seperti ekstrak bawang bombay, ekstrak bawang putih, lalu ada daging sapi juga yang dikeringkan seperti itu yang menghasilkan rasanya gurih dan enak meskipun tidak dibuat dengan penguat rasa. Oke, kok tadi dicuekin ya Ibu Endarinya. Ini sekarang Bu Endar sedang masak Nasami rasa soto sama Mbak Anis. Sudah matang belum mie-nya Mbak Anis? Sudah matang ya. Nah, jadi kalau ibu-ibu misalnya mau belanja Nasami yang
kuah itu kuahnya nggak perlu dibuang, nggak perlu diganti ya. Air rebusannya itu boleh langsung dikonsumsi. Karena apa? Karena memang malah justru ada kandungan-kandungan yang terdapat dalam mie itu yang malah baik di kuahnya, jadi nggak usah diganti, nggak perlu diganti, langsung dikonsumsi aja. Nah, inilah secara umum gambaran singkat kelebihan-kelebihan nasa mie yang bisa dibaca pada layar ya ibu-ibu. Ada enak tentunya rasanya, dari bahan rempah, kalorinya kurang dari 290, lemak kerasnya 0%, ada serat pangannya, ada Oke, Bu Eda setelah matang boleh langsung diicipin Bu. Mungkin Ibu Eda sebelumnya sudah makan nasi soto atau belum Bu? Oke, karena Ibu Eda belum pernah makan nasi soto, kita minta Ibu Eda untuk menilai masakannya sendiri, jadi peserta dan juga juri sendiri. Silakan Ibu. Diicipin mie rasa sotonya. Jangan dong. Iya Bu, jadi kalau misalnya pengen makan soto tapi nggak pengen ribet, boleh banget beli nasi rasa soto. Nanti tinggal dikasih topping atau campuran kayak telur atau ayam untuk pelengkapnya, praktis dan juga enak. Oke, buat Bu Endar, ini mie-nya boleh dibawa, mungkin dibagi, dicicip dengan samping-sampingnya Ibu. Ya kita geser-geser mungkin kalau mau icip-icipan gitu ya Bu ya. Nah, ya nanti kalau oh iya, karena Bu Enda tadi sudah mau maju menemani Mbak Anis masak, kita ada kenang-kenangan Ibu buat Ibu Enda. Ada mangkok cantik dari Nasami. Oke, terima kasih Bu Enda. Oke. Ada yang mau main-main ke Jogja, silahkan mampir main-main ke kantornya PT NASA. Ini ada acara yang dibuka untuk umum. Acaranya judulnya Di Hati Doremi atau Diet Sehat Alami Detu bareng Nasami. Nah, karena ini acaranya terbuka untuk umum, jadi monggo silahkan kalau yang mau main-main ke Jogja sambil jalan-jalan ke Malioboro. Sambil belok ke kantor NASA, kita sama-sama menyaksikan acara seminar kesehatan ini. Caranya gampang, kalau mau daftar tinggal seperti yang ada pada layar ya, bisa mendaftar terlebih dahulu di bit.ly/daftar Jogja Seminar. Nanti bisa mengisi formulir. Dan di acara ini acaranya gratis dan ibu-ibu juga nanti bisa dapat sampel mie serta sampel produk Detu. Produk Detu itu merupakan produknya PT NASA juga, yang hasilnya itu untuk membantu yang menurunkan berat badan atau minuman yang berserat yang membantu menurunkan berat badan seperti itu. Nah, saya juga mau mengingatkan sekali lagi untuk ibu-ibu dan teman-teman, kalau Nami atau maskotnya Nasami tadi, Badut Nasami tadi, nanti akan ada di foto booth sebelah kanan ibu-ibu. Nanti mau silakan berfoto di foto boothnya. Terus yang punya Facebook, yang punya Instagram, mbak-mbaknya itu yang sudah punya Instagram dan Facebook bisa berfoto dan juga menguploadnya di Facebook atau Instagram. Nanti bisa tag nasami.official, terus juga tag 5 orang temannya. Nanti berkesempatan untuk mendapatkan hadiah yang diundi di Lucky Dip atau di mangkok yang ada kupon undiannya seperti itu.
Oh iya, tadi kan Mbak Cita sudah memaparkan materi mengenai gizi. Sudah ada Mbak Ova, Mbak Denisa juga yang membahas tentang putanostin. Mungkin ibu-ibu di sini ada yang mau bertanya tentang nasami, boleh, tentang putanostin boleh. Monggo silakan, saya berikan kesempatan yang mau bertanya. Apakah ada? Nanti ada hadiahnya loh kalau misalnya mau tanya. Siapa yang mau? Masih ada mangkok yang menunggu di samping loh mangkoknya, Bu. Siapa yang mau tanya? Tidak ada mangkoknya. Terlewat lagi, Mbak. Boleh. Tanya apa aja boleh. Enggak, monggo. Ayo Mbak berdiri di sini ini. Berdiri aja. Yuk, silakan tanya. Masih bisa. Assalamualaikum, saya Mimi. Mau tanya, kalau misal anak saya kan suka mie tapi susah banget kalau buat masuk mie itu yang habis direbus, ada kreasi apa gitu, contohnya kreasi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada yang mau tanya lagi? Mungkin satu lagi? Tidak ada. Yuk, Ayo Bu, ayo Bu, silakan Bu. posisi Bu. Ayo Bu, ini semangat banget dari Bu. Tanya, pitanostin ini untuk mengurangi gejala penyakit seperti gula, hipertensi. Itu kalau minum rokok itu bisa menimbulkan Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau nanti dijawab sama Mbak Ova ya, tadi saya. Pertanyaannya kan pitanostin tadi. Oke, saya mau jawab pertanyaan yang pertama dari Mbak Nini tadi ya, mengenai kreasi. Nah, kalau di Nasami ini kita di sosial medianya Nasami itu setiap minggunya kita tuh upload kreasi-kreasi resep dari Nasami. Jadi sekarang mungkin yang punya HP boleh juga bawa HP, maksudnya bawa HP, boleh dibuka HP-nya, bisa buka sosial medianya Nasami, ada Instagram @nasami.official, terus juga ada TikTok, ada Facebook fanpage juga, ada Twitter juga. Dan di situ Nasami sering membagikan kreasi resep yang dibuat dengan mie Nasami. Jadi bisa dibuat jadi, kita pernah bikin jadi tahu wale, kita pernah bikin jadi pempek, kita pernah bikin jadi tempe, kita juga pernah bikin. Ada contohnya, resepnya apa? Nah, ini salah satu contoh kreasi resep dari Nasami ya, gitu. Ini bikin Nasami ini tek-tek kayak di bumbunya gitu Bu. Jadi bisa ditambahkan bawang merah, bawang putih, saus, kasih sayuran. Nah, jadi kalau promo sosial media Nasami itu nggak cuma lihat promo aja, tapi juga bisa lihat kreasi resep dan juga ada edukasi kesehatan yang disampaikan oleh ahli gizinya Nasami seperti itu. Jadi yang lagi bawa HP bisa di follow langsung sosial media Nasami supaya dapat informasi terupdate dari Nasaminya. Nah, ini udah langsung follow belum? Ayo kalau kita mau kasih hadiah kalau udah follow, ayo follow dulu. Sudah, oke. Kalau udah dikasih hadiah ya. Oke, sekarang lanjut langsung dari pertanyaan yang kedua, yang tentang pitanostin ya Bu. Ini akan dijawab oleh siapa monggo dari pitanostin? Ada Mbak Denisa, silakan Mbak Denisa. Oh iya, silakan. Tadi dari Ibu siapa? Ibu Mariani, pertanyaannya boleh diulang? Oke, baik. Hipertensi dan gula darah sudah. Oh iya, kalau di diabetes ya mungkin ya. Nah, di diabetes sendiri itu sebenarnya kalau misalnya sembuh 100% itu tidak bisa ya Bu. Tapi untuk mengurangi atau mengontrol. Jadi gunanya vitamin ini atau fungsinya vitamin ini bisa untuk mengontrol gula darah.
dari ibu, dan mungkin hipertensi juga bisa dikontrol apa misalnya dihindari apa ditanggulangi oleh vitamin. Jadi konsumsinya itu 2 kali sehari. Kalau misalnya ada penyakit yang kiranya itu menimbulkan tambah lagi nih, ada penyakit lainnya, itu bisa ditambah jadi 3 kali sehari gitu ya. Bisa ada pertanyaan lain? Mungkin ini hadiahnya bukan cuma vitamin ya, bukan cuma Nasami ya, tapi ada dari vitamin. Boleh ibu, ini semoga ibu ya. Nggak usah pakai Oh iya, saya benar. Coba apa pertanyaannya? itu. Kalau misalkan udah konsumsi vitamin, apakah yang obat penting dari misal puskesmas itu lanjut atau berhenti? Kalau dari dapat obat dari rumah sakit atau ada obat rutin dari dokter itu masih boleh minum vitamin, tetapi di ditunda, dipospon selama 1 jam. Jadi boleh minum obatnya dulu, minum obat dokter dulu, baru 1 jam setelah itu minum vitamin, atau sebaliknya boleh minum vitamin dulu, baru 1 jam setelah itu minum obat dokter. Tetapi disarankan untuk vitamin ini minumnya setelah makan. Ya, walaupun di situ ada boleh setelah makan atau sebelum makan, tetapi lebih kita sarankan itu setelah makan. Ya, karena kita mengurangi kendala-kendala yang biasanya penyakit mah. Sebenarnya itu bisa juga untuk mengurangi penyakit mah. Tetapi karena mah itu kan sensitif dengan asam-asam ya. Nah, itu karena juga rasanya vitamin juga ada asam-asamnya. Jadi kita mengutamakan untuk makan terlebih dahulu baru minum vitamin. Begitu. Sehari 3 kali minumnya. Ya boleh. Yang penting jangan langsung harus minum terus minum vitamin ya Bu, yang nanti kandungannya atau khasiatnya dari obatnya dan vitaminnya malah nggak tahu nih penyakitnya mana yang mau disembuhin lagi. Ya benar ya begitu. Baik, begitu. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ada yang mau tanya lagi mungkin? Kalau dari saya, Mbak Ulun bisa menemani saya boleh nggak? Ada mungkin pertanyaan lainnya? Ada boleh ya. Terima kasih pertanyaannya, mungkin bisa. Oh iya. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya yang Mbak Denisa. Buat ibu-ibu Bu Mariani dan Ibu siapa tadi yang bertanya, moga berdiri ke depan, kita mau kasih hadiah. Dan Mbak Nini juga moga berdiri dulu yuk, mau dikasih hadiah sama tim dari Vitanos, tim dan juga Nasapi. Tadi ya, Mbak Yang Vitanos tim sama yang Nasapi mau maju ke sini aja ya Bu. Bu Sumaryani maju. Ada kemenangan dari Nasami dan Vitanos juga ya. Untuk tim leader bisa foto, silakan memberikan ini ya. Ini sudah ada mangkoknya, otomatis besok jadi rutin makan Nasami ya. Jalannya mana? Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Sumaryani, Bu Sukini dan Mbak Ingin ya. Tunjukkan ya, semangat, senyum. Sumber ya. Kasih Ibu dan juga Mbak. Oke, baik. Terima kasih ya untuk Ibu atas semangatnya pada pagi hari ini. Tak merasa kita sudah mau berada di penghujung acara, sudah azan juga. Saya mau mengingatkan sekali lagi ya Ibu-ibu, kalau di sebelah kanannya Ibu-ibu ini sudah ada tempat foto atau kita sebutnya foto booth. Maka silahkan berfoto-foto di sana. Ada properti-properti yang disiapkan dengan fotonya cantik-cantik nanti di sana. Terus juga akan ada maskot atau baju Nami yang juga bisa diajak berfoto di sana. Nah, untuk berfoto nanti kita juga siapin hadiah untuk teman
teman-teman yang mengupload fotonya di Facebook atau di Instagram, nanti tinggal tag nasami.official, kemudian tag 5 orang temannya, dan nanti teman-teman yang upload di Facebook dan Instagram berpeluang untuk mendapatkan hadiah yang diundi di Lucky Dip atau di apa itu namanya, mangkok undiannya di sebelah sana. Jadi silahkan berfoto sebanyak-banyaknya yang cantik-cantik fotonya biar dapat hadiah ya. Begitu. Terus juga saya ingatkan sekali lagi kalau besok hari Minggu akan ada acara di kantor PT NASA, itu acara di Hati 2000. Dia sehat alami itu bareng Nasami yang terbuka untuk umum juga. Jadi ibu-ibu di sini kalau mau jalan-jalan ke Jogja, monggo silakan hampir untuk ikut seminar kesehatan juga di kantor NASA. Baik. Dan buat ibu-ibu yang tadi sudah mendengarkan penjelasan tentang Nasami, sudah nyicipin Nasami gorengnya juga. Kalau misalnya ibu-ibu kok sampelnya kok dikit ya, kurang banyak, maunya sepiring atau 2 piring, silahkan dibeli di sebelah sini ya Pak Ditya ya, beli yang banyak. Bisa ke Pak Ditya, bisa ke Bu Lina juga, silahkan dibeli Nasami sebanyak-banyaknya. Ada 4 rasa, ada goreng, ada kari ayam, ada soto ayam, ada ayam bawang yang bisa dijadikan pilihan untuk menu makan sehari-hari. Betul sekali, Oke, baik. Kalau begitu kami dari Nasami, saya ulang mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk atensinya, untuk waktu yang diluangkan oleh ibu-ibu semua sudah hadir di sini untuk mendengarkan sosialisasi gizi dari Mbak Cita, terus juga dari yang memasak. Kami ucapkan terima kasih banyak dari warga dusun Gambiran, Patok Gunung Kidul yang biasanya indah sekali. Tadi saya sepanjang jalan, wah hijau-hijau sekali. Jadi kita main-main lagi ke sini dengan program yang lain ya Bu-ibu ya. Baik, kalau begitu kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila saya pribadi dan juga teman-teman dari Nasami dan juga kita ngerti dalam penyampaiannya, dalam mengemas acara ini ada mungkin kata-kata dan juga tindakan yang kurang berkenan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Selanjutnya saya akan kembalikan acara ini kepada Pak Ditya. Monggo Pak Ditya untuk memungkasi acara pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ulan ya. Nanti sebelum kita foto booth, nanti ini penasaran nggak siapa ini sebenarnya yang jadi? Saya tahu. Ada yang tahu? Ada yang tahu. Berapa penasaran ya? Penasaran orang Kalau sudah terjawab penasaran, pengen tetap masih pengen foto? Mbak Imah dulu ya. Jauh-jauh dari Jepara ke sini. Pengen foto dengan Badut. Tadi sudah ada penjelasan dari Mbak Cita ya selaku Nutrition of Nasami. Kira-kira tertarik nggak untuk mengkonsumsi Nasami? Tertarik. Besok kira-kira kalau ada sosialisasi produk lagi, kira-kira masih tertarik nggak? Tertarik. Senang dengan acara seperti ini? Ya, silahkan langsung saja. Ini seperti apa Mas Ilan? Bantu Mas Ilan. Ya Allah Mbak Ima. Jadi mangkoknya untuk siapa Mbak Ulan? Yang paling semangat dapat mangkok Mas itu ya. Kita mangkokin ya. Iya. Itu namanya sudah ngintip ya? Iya. Sudah